Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Julia Rahmadayani. Lalu ada tiga teman saya, Nisaul Rahmawati, Alnisa Dewi, dan Aviana Diasya Fitri akan mempresentasikan tentang kode etik profesi akuntan Indonesia. Baik, langsung saja simak penjelasannya. Yang pertama yaitu profesi akuntan. Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai profesi sendiri memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang akuntan harus lulus di strata 1 atau S1 prodi akuntansi dengan memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapatkan izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Institut Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, dalam bidang pekerjaan ruang lingkup tugas para akuntan itu sangat luas dan beragam. Terdapat dua sektor, yaitu sektor swasta dan sektor publik. Untuk yang pertama yaitu sektor swasta. Sektor swasta ini terbagi menjadi tiga, antara lain yaitu akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Untuk yang pertama yaitu akuntan manajemen, dia adalah mereka yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi yang memiliki tugas antara lain melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara prodip untuk disampaikan kepada manajemen akuntansi. Yang kedua yaitu akuntan publik. Akuntan publik ialah mereka yang melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan menjadi alat pertanggungjawaban manajemen. Nah, pemeriksaan oleh akuntan publik ini sangat penting karena walaupun Departemen Akuntansi memiliki kecakapan dan keterampilan, maka berdasarkan persepsi kedudukan akuntan perusahaan tersebut dianggap tidak independen. Nah, fungsi lain dari akuntan publik ini yaitu memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur audit. Yang ketiga yaitu audit internal. Ruang lingkup dari Departemen Audit ini sangat luas, antara lain yaitu audit keuangan, audit manajemen atau operasional, serta audit ketaatan. Nah, dalam penugasan audit keuangan ini yaitu menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan apakah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang sedang berlaku. Namun harus disadari bahwa dalam melaksanakan audit keuangan ini, pihak auditor internal tidak berwenang untuk menyempurnakan kualitas laporan keuangan. Lalu tujuan dari manajemen audit atau audit manajemen untuk melakukan penilaian atas kinerja organisasi, apakah kinerja organisasi tersebut telah tercapai tingkat efisien dan efektif. Lalu tujuan dari audit ketaatan yaitu menilai apakah kegiatan operasi perusahaan telah mengikuti peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sektor publik. Di dalam sektor publik ini, profesi akuntan memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Profesi akuntan dibagi menjadi 4, antara lain akuntan pemerintah, auditor BPKP, auditor BPK, dan auditor inspektorat. Nah, di dalam auditor pemerintah ini, akuntan dianggap seperti akuntan manajemen. Dan lalu di auditor BPK, akuntan dianggap berfungsi mirip dengan auditor eksternal. Serta di auditor BPKP, akuntan dianggap berfungsi mirip dengan auditor internal. Serta di auditor inspektorat, fungsinya mirip dengan auditor internal, namun ruang lingkupnya terbatas, hanya di lembaga keuangan saja.
Selanjutnya ada organisasi Institut Akuntan Indonesia atau yang sering kita dengar dengan IAI. Organisasi ini lahir pada tanggal 23 Desember 1957 dengan susunan pengurusnya yakni diketuai oleh Profesor Soemardjo dan paniteranya yakni Dr. Andes Gotosim serta bendaharanya yakni Dr. Andes Basuki T. Sidarta serta komisaris Dr. Andes Tan Tongju dan Dr. Andes Hendra Darmawan. Nah, anggaran dasar IAI ini baru disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 11 Februari 1959 dan dimuat dalam Berita Negara RI nomor 24 pada tanggal 24 Maret tahun 1959. Namun, para anggotanya sepakat IAI berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Lalu, pada 7 April 1977, akuntan publik sepakat untuk membentuk sub-organisasi di bawah IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia, Seksi Akuntan Publik, atau yang disingkat dengan IAI SAP, yang belakangan diubah menjadi IAI KAP atau Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. Pada 23 Mei 2007, IAI KAP berubah menjadi organisasi baru yang independen dengan nama IAPI, yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia. Dan secara kelembagaan mendaftarkan sebagai anggota IAI pada tanggal 4 Juni 2007. Selama beberapa periode kepengurusan, IAI cukup dipimpin oleh seorang ketua. Namun, dengan semakin besar organisasi dan semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, maka pada 2 periode kepengurusan IAI dipimpin oleh Dewan Pengurus Nasional atau yang disebut dengan DPN. Persyaratan untuk menjadi anggota IAI juga mengalami perubahan. Seiring dengan masuknya IAPI sebagai anggota IAI atas nama kelembagaan, dulu yang dapat menjadi anggota IAI hanyalah perorangan yang telah memperoleh gelar akuntan. Namun, kini lebih diperlonggar dengan diperbolehkannya anggota lembaga dan anggota perorangan yang bukan akuntan asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh IAI. Selanjutnya yaitu profesi akuntan dalam sorotan. Walaupun organisasi profesi IAI telah ada sejak tahun 1957, namun profesi ini baru berkembang pesat pada era pemerintahan Orde Baru. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Namun, sebagaimana sejarah telah mencatat bahwa menjelang akhir abad ke-20, Indonesia tertimpa krisis ekonomi dan moneter yang berakibat runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Walaupun pada awalnya krisis ekonomi di Indonesia dipicu oleh faktor eksternal, namun banyak yang mengatakan bahwa akar penyebab krisis yang sesungguhnya adalah karena pembangunan di bidang ekonomi tersebut tidak diimbangi oleh pembangunan landasan moral yang kuat. Profesi akuntan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mau tidak mau berada dalam tekanan berat konflik kepentingan, sehingga banyak profesi akuntan juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis. Praktik tidak etis profesi akuntan ini bahkan juga dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Sorotan terhadap profesi akuntan tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat, baik terhadap akuntan manajemen maupun akuntan publik. Sorotan terhadap citra profesi bahkan juga menimpa KAP peringkat dunia yang dikenal dengan sebutan The Big Five. Selanjutnya yaitu struktur etika Institut Akuntan Indonesia. Tujuan profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut,
tersebut ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua, profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Ketiga, kualitas jasa. Keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Yang keempat, kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Prinsip etika disusun oleh IAI dan disahkan dalam rapat anggota IAI. Prinsip etika memberikan kerangka dasar bagi penyusunan aturan etika semua kompartemen atau institut profesi sejati. Prinsip etika berlaku bagi semua anggota IAI. Aturan etika merupakan pedoman perilaku bagi semua anggota kompartemen atau institut sejenis, seperti IAPI, IAI KAPD, IAI KAM, dan IAI KASP. Aturan etika ini disusun oleh masing-masing kompartemen atau institut profesi sejenis dan disahkan dalam rapat anggota kompartemen atau institut yang bersangkutan. Prinsip etika IAI. Jadi prinsip etika IAI itu ada 8. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, di mana setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam melakukan semua kegiatan. Tanggung jawab di sini diperlukan sebagai konsekuensi logis untuk menjaga kepercayaan publik sebagai seorang profesi akuntan. Yang kedua ada kepentingan publik. Kepentingan publik di sini setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka kepada pelayanan pada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap keprofesionalisme. Lalu kenapa kepentingan publik ini penting? Karena masyarakat di sini membutuhkan informasi untuk laporan keuangan, dan efektivitas untuk membuat sebuah keputusan itu bergantung kepada kualitas informasi yang didapat. Seperti itu. Yang selanjutnya ada objektivitas. Nah, di sini objektivitas dalam mengambil sebuah keputusan dan tidak memihak salah satu pihak manapun untuk terciptanya informasi yang baik. Lalu yang berikutnya ada integritas, di mana integritas ini harus dimiliki setiap anggota. Kenapa? Karena integritas ini penting dalam melakukan sebuah kegiatan. Jadi integritasnya adalah karakter-karakter positif, salah satunya adalah kejujuran, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian. Nah, setiap anggota yang melaksanakan jasa profesionalisme harus dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan. Nah, praktisi mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kemampuan dan keterampilan profesionalismenya. Lalu yang keenam, kerahasiaan, di mana di sini kerahasiaan dokumen-dokumen klien akan dijaga oleh praktisi-praktisi, seperti itu. Yang ketujuh adalah perilaku profesionalisme, di mana kita bertindak sebagai profesionalisme untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai praktisi keuangan, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ada standar teknis, di mana standar ini adalah aturan-aturan yang mendasari saat kita melakukan sebuah kegiatan, seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait kode etik, di mana kode etik di sini itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu bagian A itu terdapat prinsip-prinsip etika yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang kedua ada aturan etika profesi. Nah, aturan etika profesi di sini dibagi beberapa macam lagi. Yang pertama ada ancaman dan pencegahan. Nah, ancaman di sini memiliki arti suatu kondisi, hal yang mengancam keadaan. Nah, ancaman di sini ada 5 ancaman. Yang pertama ancaman kepentingan pribadi, di mana
praktisi mempunyai kepentingan keuangan atau kepentingan apapun yang berpotensi mengancam dalam melaksanakan jasa profesionalismenya. Nah, yang kedua ada telaah pribadi. Di sini telaah pribadi adalah ancaman pertimbangan yang sebelumnya harus dievaluasi lagi untuk mendapatkan pertimbangan terbaik. Yang ketiga ada advokasi, di mana praktisi di sini mengambil sikap atau mengeluarkan pendapat yang dapat mengurangi keobjektivitasan. Lalu di sini ada ancaman kedekatan, di mana praktisi menjalin hubungan dengan klien terlalu dekat gitu, yang nantinya akan menjadi ancaman tersendiri. Lalu ada intimidasi, di mana di sini ancaman terkait pertimbangan-pertimbangan. Oke, lalu pencegahan sendiri mempunyai arti upaya menghilangkan ancaman. Yang pertama, cara mencegahnya itu dengan pendidikan, pelatihan, pengembangan, tata kelola perusahaan, lalu standar keprofesian dan pengawasan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada menunjukkan praktisi KAP. Nah, di sini kita memberikan kepercayaan kepada salah satu praktisi salah satu KAP gitu, untuk mempercayakan informasi-informasi yang nantinya akan didapat. Lalu yang kedua ada benturan kepentingan. Di sini benturan kepentingan ini itu adalah di mana kondisi praktisi harus dapat mengidentifikasi suatu kondisi saat banyak kepentingan-kepentingan yang berbenturan gitu. Bagaimana cara idealnya agar tidak bertabrakan seperti itu. Lalu yang kedua ada berikutnya, maksud saya ada pendapat kedua, di mana pendapat kedua ini harus selaras dan sesuai dengan fakta seperti itu. Lalu yang ketiga ada imbalan jasa profesionalisme. Di sini imbalan ini mengacu kepada saat praktisi menjalankan atau melaksanakan jasa profesionalismenya, beliau dapat mengusulkan imbalan yang diterima dan sesuai saat itu. Lalu yang kedua ada pemasaran jasa profesionalisme. Nah, di sini pemasarannya ini ditujukan mungkin kepada perusahaan-perusahaan yang tentunya membutuhkan jasa-jasa profesionalisme tersebut. Lalu penerimaan hadiah dalam bentuk ramah tamahan antara klien dan praktisi. Lalu ada penyimpanan aset milik klien, di mana berkas-berkas ini dipercayakan kepada praktisi gitu. Lalu objektivitas ke semua jasa profesionalisme. Itu adalah independensi dalam perikatan antara praktisi dan klien. Pengaturan dan perizinan KAP. Fungsi utama organisasi profesi IAI adalah semacam self-regulation body, yaitu sebagai wadah untuk mengatur, membina, dan mengawasi kualitas kinerja dan perilaku anggotanya agar selalu dapat menjaga citra profesinya di mata publik. IAI, KAP atau LAPI sebagai suborganisasi di bawah IAI memegang peranan penting sebagai kehidupan bisnis dan perekonomian. Karena peranannya yang sangat strategis di dalam bisnis dan perekonomian suatu negara, maka peraturan dan pengawasan terhadap keberadaan dan kinerja KAP tidak cukup hanya dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Nah, pemerintah dan lembaga legislatif atau DPR sangat berkepentingan agar profesi KAP dapat memberikan jasanya dengan kualitas tinggi sebagaimana diharapkan oleh publik. Wujud campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif ini dapat kita lihat melalui produk peraturan dan perundang-undangan serta pembentukan badan atau lembaga pemerintah, yaitu yang pertama yaitu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan. Yang kedua, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang ketiga, pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK-06/2002 tentang jasa akuntan publik, itu telah dicabut dengan keluarannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK-01/2008.
Selanjutnya yang keempat, pada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 359-KMK-06-2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan nomor 423-KMK-06-2002 tentang jasa akuntan publik telah dicabut dengan keluarannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17-PMK-01-2008. Lalu yang kelima yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 17-PMK-01-2008 tentang jasa akuntan publik telah dicabut dengan keluarannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 kecuali dengan ketentuan-ketentuan tertentu dalam masa peralihan. Yang keenam yaitu Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan yang sedang dalam menjadi perusahaan publik. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, badan atau lembaga yang berkepentingan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja profesi akuntan antara lain: yang pertama, Menteri Keuangan Republik Indonesia; yang kedua, Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan dan Departemen Keuangan Republik Indonesia; yang ketiga, Institut Akuntan Indonesia atau IAI; yang keempat, Dewan Kehormatan IAPI; yang kelima yaitu Dewan Review Mutu IAPI; yang keenam yaitu BAPEPAM LK. Nah, peraturan terbaru yang mengatur akuntan publik tentang bentuk perundang-undangan yaitu Undang-Undang pada nomor 5 tahun 2011 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17-PMK-01-2008 tanggal 5 Februari 2008. Dengan terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2011, maka ketentuan lama yang tertuang dalam peraturan yang lebih rendah, misalnya pada SK Peraturan Menteri Keuangan terkait, itu dinyatakan tidak berlaku lagi atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Nah, sedikitnya ada dua hal yang menarik dalam terbitnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 ini. Yang pertama yaitu ada syarat pendidikan formal yang diatur pada pasal 6 huruf A yang berbunyi yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana S1 dan diploma 4 atau yang setara. Nah, ketentuan pada pasal 6 huruf A tersebut menyatakan bahwa persyaratan pendidikan formal untuk menjadi akuntan publik itu tidak harus selalu berasal dari sarjana akuntansi sebagaimana selama ini telah berlaku. Namun, sarjana lain non-akuntansi dapat bersaing untuk menjadi akuntan publik. Nah, yang kedua yaitu adanya ketentuan baru tentang sanksi pidana yang diatur pada beberapa pasal, yaitu pasal 55 sampai 57 yang pada berbagai peraturannya sebelumnya itu tidak diatur ketentuan pidana pada undang-undang ini dan bisa saja meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan kode etik profesi. Namun sekaligus juga menjadi momok yang menakutkan bagi para praktisi akuntan publik. Contoh kasus, kartu merah buat 10 KAP papan atas. Majelis Kehormatan atau MK Institut Akuntan Indonesia telah mempertimbangkan tindakan yang keempat, Johan Maulana dan rekan; yang kelima, Prasetyo Utomo dan rekan; yang keenam, Robert Yogi; yang ketujuh, Salaki dan Salaki; yang kedelapan, S. Darmawan dan rekan; yang kesembilan, RP Tanubata dan rekan; yang ke-10, Hadi Susanto. Itu dinyatakan tidak ada penemuan penyimpangan. Nah, Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian DJLK Depku Mirza Mokhtar pada tanggal 17 April 2022 mengirim surat kepada Ketua MKIAI karena tidak puas dengan keputusan Badan Pengadilan Profesi Akuntan Publik atau BPPAP. Dalam surat itu disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada 10 KAP tersebut tidak mencerminkan bahwa pelanggaran itu pelanggaran berat. Bahkan Mirza dalam suratnya menegaskan bahwa sanksi tambahan yang dijatuhkan BPPAP pada
3 dari 10 KAP untuk tidak melakukan audit sektor perbankan dan dinilai bukan wewenang IAI. Ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena wewenang untuk membekukan dan mencabut izin KAP adalah Menteri Keuangan. Sumber-sumber resmi menyebutkan sanksi ringan yang diberikan PPPAP ini ditunjukkan untuk menghindari sanksi lebih lanjut yang makin berat, yaitu pencabutan izin. Padahal kesalahan yang dilakukan KAP itu parah. Pelanggaran yang dilakukan sebetulnya sudah expired, tapi baru sekarang baunya merebak. Sanksi yang diberikan oleh PPPAP itu awalnya dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang menyatakan adanya penyimpangan penerapan standar akuntansi dan SPPAP oleh KAP tersebut. Kemudian kasus tersebut diserahkan ke BPPAP. Putusan itu diambil karena ke-10 KAP tersebut diindikasi melakukan pelanggaran berat saat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada 1998. Namun sayangnya lagi, peradilan profesi ini tidak dapat memenuhi rasa keadilan. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol suka jika kamu menyukai video ini dan klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.